reformasi. Kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Reformasi kalau belum dengerin cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Hanya dicermati. Baik, podcast Cermati kembali hadir dengan topik dan juga isu-isu terkini, terhangat dan ter-up-to-date dan tentunya penting untuk kawan pajak dan juga kita semua ketahui bersama. Dan bagi kawan pajak yang belum menyaksikan podcast Cermati episode sebelumnya atau terlewat belum menyaksikan, langsung saja kawan pajak meluncur ke kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Dan kawan pajak, podcast Cermati kali ini akan membahas mengenai isu-isu yang akhir-akhir ini banyak sekali diperbincangkan, yaitu seputar PPATK dan juga transaksi keuangan bersama narasumber istimewa kita. Tetapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber kita, jangan kemana-mana, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kah? Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong.
Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Selamat datang kembali di Podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Podcast Cermati pada episode kali ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan narasumber istimewa kita pada episode kali ini adalah Ibu Tuti Wahyuningsih atau kerap disapa sebagai Ibu Tuti selaku Deputi Strategi dan Kerjasama PPATK. Selamat datang Ibu Tuti di Podcast Cermati. Terima kasih Mbak Rima. Iya. Sorry. Terima kasih Mbak Rima. Baik, luar biasa sekali. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Rima? Alhamdulillah sehat. Ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami ya. Ibu berkenan hadir di tengah padatnya kesibukan, baik itu di PPATK maupun kesibukan sehari-hari Bu. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Bu? Kita sedang sibuk kemarin persiapan untuk plenary VTF dan sekarang saya senang sekali bisa diundang di podcast ini karena memang pajak itu menjadi mitra kita yang penting. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Ibu, dari kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Ibu telah hadir, boleh dong tepuk tangannya. Baik Ibu Tuti, mengawali diskusi kita pada episode kali ini, di dunia internasional institusi seperti PPATK itu dikenal sebagai Financial Intelligence Unit atau FYU begitu ya Bu. Nah, PPATK sebagai FYU di Indonesia merupakan badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, boleh dong Ibu dijelaskan lebih lanjut sebenarnya apa fungsi dan juga peran dari PPATK Ibu? Ya. Terima kasih kawan pajak, saya senang sekali kesempatan ini kita bisa terangkan tentang tugas dan fungsi PPATK. Jadi kita ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2000, nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Di situ digariskan pada pasal yang 39 tentang apa itu tugas PPATK, yaitu tugas PPATK mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu kita juga menjadi focal point untuk pencegahan pendanaan terorisme dan juga pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu kita juga melihat bahwa kita mempunyai fungsi yaitu menerima dan meminta laporan-laporan dari penyedia jasa, kita sebut sebagai pihak pelapor. Jadi kita melakukan analisa dan selanjutnya kita menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil analisa dan hasil pemeriksaan yang kemudian kita sampaikan kepada pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjutnya. Baik, itu tadi adalah tugas dan fungsi PPATK ya Bu. Nah, kalau kita mengerucut nih Bu, di peran Ibu sebagai Deputi Strategi dan Kerjasama PPATK ini seperti apa Bu tugasnya? Ya. Terima kasih. Ini merupakan kedeputian baru di PPATK. Ini sejak bulan Mei tahun lalu. Ini kita mempunyai otaker yang baru. Deputi Strategi dan Kerjasama itu tugasnya adalah untuk memberikan arahan-arahan dan juga strategi terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kerjasama. Utamanya di dalam negeri dan di luar negeri dan juga utamanya terkait dengan strategi di bidang hukum, penegakan hukum. Kerjasama seperti apa Bu? Banyak sekali Mbak, misalnya untuk dalam negeri itu pastinya kita mempunyai kaitan yang erat. Baik dengan APH, aparat penegak hukum, kemudian juga ada dengan kita sebutnya sebagai LPP, Lembaga Pengatur dan Pengawas. Dan kita juga pastinya bermitra dengan erat dengan seluruh kementerian yang lembaga terkait. Kita mempunyai komite TPPU yang diketuai oleh Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Bapak Mahfud MD. Dan semua kita bergerak ke arah satu, yaitu mewujudkan rejim APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, APU PPT. Baik, Ibu boleh kita
sedikit mundur ya Bu ya tentang latar belakang dibentuknya PPATK di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri memang ada Bu ya institusi sejenis, tapi kalau di Indonesia sendiri apa sih Bu yang melatar belakangi harus dibentuknya PPATK ini Bu? Kalau dari sejarahnya kita berdiri itu tahun 2002. Jadi pada saat itu memang kita sedang dalam posisi yang masuk di dalam hampir masuk ke dalam backlist. Jadi sebagai salah satu syarat bagaimana kita bisa mempunyai rejim APU PPT, yaitu dengan adanya lembaga yang memang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Jadi memang ada aspek eksternal dalam pendirian PPATK karena pada saat itu kita memang sedang dalam kesulitan karena negara kita masuk dalam backlist apa yang disebut sebagai non-cooperative jurisdiction and territories. Dan sejak komitmen pemerintah Indonesia untuk mendirikan apa yang disebut sebagai Financial Intelligence Unit di Indonesia yaitu PPATK, kita kemudian berproses dan itu memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Sekarang ini kita sudah 21 tahun rejim APU PPT Indonesia berdiri, dan itu semua kita lalui bersama-sama segala kesulitan dan juga pastinya juga capaian kita lakukan bersama-sama, tidak saja dalam konteks PPATK tapi juga seluruh stakeholder APU PPT Indonesia, termasuk dalam hal ini juga Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Iya, baik, tadi Ibu menyebutkan ada yang memblacklist begitu ya Bu dari pihak eksternal yang menjadi salah satu faktor dibentuknya PPATK yang sudah berjalan ataupun beroperasi 21 tahun ini Bu. Nah, itu siapa Bu? Pihak eksternal? Itu kita waktu itu adalah merupakan mekanisme dari Financial Action Task Force, jadi FATF, dan perkembangannya sungguh luar biasa. Jadi dalam hal ini kami bisa sampaikan pada saat kita awal-awal dekade 2000 itu kita masih sulit, kemudian kita masuk di dalam APG, yaitu Asia Pacific Group terkait dengan money laundering. Kita tahun 2018 kita sudah bisa masuk ke dalam berhasil untuk dapat memenuhi mutual evaluation review di tingkat regional, dan sekarang kita beranjak ke tingkat global, yaitu kita coba memperjuangkan mutual evaluation review di tingkat FATF. Dalam kaitan ini kita berusaha untuk menjadi anggota tetap FATF dalam waktu dekat. Baik, luar biasa capaian dari PPATK. Capaian dari rejim APU PPT Indonesia, termasuk baik. Kementerian Keuangan. Nah, boleh Ibu dijelaskan sedikit lagi tentang rezim APPTU tadi ya Bu ya. Apakah ini melekat di dalam tubuh PPATK atau berdiri sendiri, independen, seperti apa Ibu rezim? Jadi ini merupakan suatu upaya dari kita semua di Indonesia, bagaimana kita mengatasi apa yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Jadi balik lagi tadi seperti yang kami sampaikan bahwa memang PPATK itu mempunyai tugas untuk bagaimana mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dan kenapa hal itu penting? Karena ini merupakan suatu upaya kita untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan juga berintegritas. Di sisi lain juga pastinya ada juga pesan-pesan terkait dengan bagaimana kita mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, dan juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi rakyat kita. Baik, kita kembali lagi ke fungsi dari PPATK sendiri itu Bu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan juga bahwa salah satu kewenangan PPATK adalah kewenangan terkait fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi. Nah, mungkin boleh Ibu sampaikan mekanisme atau yang dimaksud fungsi analisis, pemeriksaan, laporan, dan informasi itu seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai Financial Intelligence Unit itu kita menerima laporan dari pihak pelapor. Dari berbagai laporan yang kita terima, ini jangan kaget, dalam 1 jam itu kita menerima 50.000 laporan dari seluruh
penyedia jasa keuangan ataupun penyedia barang dan jasa PBJ serta juga profesi lainnya. Jadi kita mendapatkan masukan, mendapatkan laporan. Laporan itu merupakan laporan yaitu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi kita memperoleh masukan dari seluruh Penyedia jasa keuangan. pihak pelapor, kita sebut sebagai pihak pelapor. Dan itu kemudian kita melakukan analisa dan dari situ kemudian kita menetapkan ada beberapa risiko. Jadi risiko tahapan risiko yang memang perimeternya itu ditentukan secara seksama dengan pastinya masukan dari stakeholder yang terkait dan kemudian dari risiko yang tertinggi itu akan mendapat prioritas untuk langsung kita analisa dan kita coba dalami untuk bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil analisa dan hasil pemeriksaan. Untuk pelaporan yang sifatnya bukan high risk, itu bukan berarti kita Tidak juga diprioritaskan. Tapi memang kita melihat bahwa masuk PPATK informasinya tidak hanya dari pihak pelapor, tapi juga dari masyarakat dan juga dari semua lembaga yang memang berkepentingan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Jadi dari laporan-laporan yang mungkin masih low key, belum terlalu high risk, itu kita coba lihat juga potensinya karena bisa juga dikembangkan sebagai kasus. Iya. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi terkait dengan laporan yang sudah ada dan kemudian kita juga melakukan apa yang disebut sebagai data mining, yaitu teknis-teknis bagaimana kita mencoba mengolah data yang ada, database yang ada untuk mengembangkan apa yang kita nanti hasilkan dan kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum berupa hasil analisa dan hasil pemeriksaan. Baik Ibu, kalau laporan tadi Ibu, apakah pihak pelapor ini memang memiliki regulasi harus melaporkan kepada PPATK secara rutin atau seperti apa Ibu? Iya. Terima kasih sih. Jadi memang kita lihat di sini perlunya ada suatu kewajiban dari pihak pelapor apa yang disebut sebagai ini ada di pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu kewajiban dari pihak pelapor untuk memberikan laporan. Laporannya pastinya macam-macam. Jadi itu ada yang berupa LTKM, yaitu laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian juga ada LTKT yang berupa transaksi tunai. Kemudian juga ada laporan transaksi transaksi LT yaitu pembelian barang dan juga laporan transaksi keuangan luar negeri yang itu semua menjadi kewajiban dari seluruh pihak pelapor untuk memberikan laporan kepada PPATK. Iya, setiap tahun atau ada periode tertentu? Ya, itu masing-masing itu ada kriterianya. Misalnya untuk LTKM itu maksimum 3 hari kerja setelah ada transaksi. Baik. Jadi yang mencurigakan ya. Jadi itu sudah ada ketentuannya bahwa jangan sampai lebih dari 3 hari. Keterlambatan laporan itu juga ada mekanismenya sendiri. Ada mekanisme sendiri. Untuk misalnya untuk yang laporan transaksi tunai itu 14 hari kerja, itu 500 juta ceilingnya. Kemudian untuk laporan transaksi itu juga 14 hari kerja dan ceilingnya adalah 500 juta per hari. Untuk laporan transaksi luar negeri ini tidak ada ceilingnya, tapi jeda waktunya juga 14 hari. 14 hari. Jadi memang sesuatu yang mempunyai batas-batas waktu yang harus dipenuhi oleh pihak pelapor. Iya, baik. Tadi kan laporan sudah Ibu sampaikan. Nah, sebenarnya bentuk laporannya itu seperti apa Ibu? Apakah di dalam laporan tersebut juga sudah disampaikan siapa pihak yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan beserta besaran nominalnya atau seperti apa Ibu? Iya.
Pastinya semuanya ada di situ. Semuanya lengkap. Ya, semuanya lengkap. Dan kalau dilihat dari pihaknya apa saja, itu tidak selalu harus individu, bisa juga korporasi. Jadi memang tindak pidana ini bisa dilakukan oleh baik individu maupun korporasi. Dan ini kita melihat bahwa ini sudah ada indikasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan atau kita sebut ada 26 tindak pidana asal predicate crime. Itu diatur di pasal 1 yaitu terkait dengan apa-apa saja yang dalam kategori tindak pidana asal. Jadi sudah ada indikasi ke sana, pastinya sudah ada nama-nama dan juga sudah ada nominal dan pergerakannya. Karena memang misalnya dana itu, ini kan kalau di TPPU itu nanti mungkin kita juga bahas juga terkait dengan bagaimana transaksi itu menjadi sangat mobile, dan itu dalam satu kali misalnya dipindah ke satu ini itu dihitung, kemudian jadi perhitungannya memang agak perlu penjelasan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba come up dengan jumlah yang sangat besar itu bisa dijelaskan sebetulnya, tapi kadang-kadang awam tidak sampai ke sana, hanya shock pas dengar angkanya yang besar. Betul. Tapi semua data itu lengkap ada di laporan itu ya Bu. Dan kira-kira Bu, di Indonesia sendiri lebih banyak yang melakukan transaksi yang mencurigakan itu perseorangan atau korporasi Bu? Sebetulnya hampir sama saja ya, dalam arti misalnya awalnya adalah perseorangan, tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya tindak pidana itu juga melibatkan pihak-pihak lain. Jadi mungkin pernah juga dikenal ada yang disebut sebagai professional money laundering dan lain-lain, dan itu memang bentuknya bisa badan, bisa juga seperti jaringan gitu. Baik. Dan terkait analisis tadi Bu, standar analisis, apakah memang PPATK memang hanya menggunakan laporan dari pihak yang melapor ataupun kementerian lain, atau menggunakan sumber lain Bu di luar itu? Pastinya tidak hanya dari LTKM ya, jadi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, bukan hanya itu, karena kita juga membuka channel-channel yang lain. Antara lain juga kita bekerja sama dengan FIU di negara lain. Jadi itu ada wadahnya yang disebut sebagai Egmont Secure Web, Egmont Group, itu merupakan organisasi dari FIU sedunia, dan kita di sana biasa untuk melakukan menanyakan dan meminta informasi dan juga memberikan informasi. Jadi bisa dua hal ya. Jadi kita bisa proaktif, bisa juga reaktif begitu. Dan itu juga berlaku pada saat kita berhubungan atau meminta informasi dari pihak pelapor di dalam negeri. Artinya laporan dari pihak pelapor maupun kementerian lembaga itu bukan satu-satunya trigger ya Bu ya. PPATK bisa meminta keterangan dari pihak lain ya Bu ya, selama itu memang ada kepentingan terkait transaksi mencurigakan. Iya. Dan juga yang penting juga pada akhir-akhir ini adalah dari masyarakat. Ya. Nah, jadi seperti apa itu Bu? Ya, jadi ada channel-channelnya. Pastinya nanti kalau kita silakan berkunjung kawan pajak di website PPATK. Di sana juga ada fitur-fitur yang memang kita memancing atau mengundang masukan dari masyarakat. Pastinya akan kita lakukan verifikasi. Tapi pastinya kita sangat bersyukur karena bagaimanapun juga rejim APU PPT ini bisa kuat karena memang didukung oleh semua stakeholder. Baik, artinya banyak sekali sumber-sumber laporan dan juga menampung ya Bu laporan dari masyarakat ini. Artinya PPATK sangat banyak kerjaannya. Iya. Kalau dari masyarakat sendiri Bu, kira-kira pelapor itu nanti akan dirahasiakan atau mereka harus men-state nama secara terbuka atau bagaimana Bu? Ya, ada yang harus dipenuhi memang, karena kan lagi-lagi kita juga harus berhati-hati karena memang ini bisa menjadi bola liar dan yang kita tuju sebetulnya adalah jelas bagaimana kita memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal lain yang tadi kami sebut ada 26 jenis, bukan yang lain-lain gitu, tapi kalau sudah bergulir akhirnya ada aspek-aspek yang sebetulnya bukan menjadi prioritas kita, yaitu bagaimana kita menegakkan ketentuan terkait dengan bagaimana kita memberantas tindak pidana pencucian uang.
Baik, menarik sekali Ibu pembahasan dan diskusi dari yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu, terkait pelaporan tadi Ibu, tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa PPATK ini bisa proaktif ya Bu ya untuk memintai keterangan atau laporan dari pihak tertentu. Nah, bagaimana sih Bu PPATK ini bisa mendeteksi sejak dini nih Bu, ada indikasi transaksi yang mencurigakan yang mengarah pada pencucian uang itu tadi Bu? Ya. Ya, jadi intinya adalah sebetulnya kenapa tindak pidana pencucian uang ini sangat penting ya, karena memang ini adalah titik di mana para pelaku kejahatan itu berusaha untuk memanfaatkan dan menikmati hasil kejahatannya. Jadi ini mengapa TPPU menjadi sangat penting karena efeknya adalah sangat langsung. Bagaimana para pelaku tindak pidana. Jadi itu agak berbeda dengan misalnya terkait dengan bagaimana penanganan tindak pidana asal yang lain. Tapi kalau TPPU ini menjadi sangat penting karena ada efek jerahnya, di mana titik di mana seorang pelaku kejahatan ingin menikmati hasil kejahatannya dan itu tidak bisa, dan kita mempunyai juga semangat yang sama-sama kita junjung tinggi pastinya untuk rejim APO PPT Indonesia, yaitu bagaimana kita membuat jera para pelaku dan tidak melakukan kejahatan pidana itu lagi begitu. Jadi itu mungkin yang mengapa TPPU itu menjadi penting. Baik Ibu, tadi kan sudah disampaikan juga bagaimana Ibu mendapatkan laporan ataupun secara proaktif meminta keterangan kepada pihak tertentu. Nah, setelah dilakukan analisis Bu, hasil dari outputnya itu seperti apa Bu, berupa apa? Ya, kita kalau formatnya terus terang tadi kita tidak bisa terlalu detail mungkin ya, tapi memang pastinya di situ ada penjelasan-penjelasan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dan kami pastinya juga bekerja dengan sangat seksama karena memang ini merupakan hal yang sangat serius, karena ini akan nanti kemudian berproses pada proses selanjutnya di aparat penegak hukum, yaitu terkait dengan penyelidikan dan penyidikan begitu. Jadi memang bahannya itu kita harus siapkan dengan hati-hati, dan cermat, karena memang ini bisa bergulir kemudian akan menjadi sesuatu yang akan menjadi proses hukum selanjutnya. Ya, baik Ibu, hasil dari analisis tadi apakah ini disampaikan kembali kepada penegak hukum atau disampaikan kembali kepada kementerian lembaga yang memang dia melaporkan adanya indikasi transaksi mencurigakan, atau seperti apa Ibu? Ya. Jadi secara undang-undang kita memang ada dua hal ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil analisa dan laporan pemeriksaan, dan ada informasi intelijen. Jadi ada dua hal, informasi intelijen dan hasil laporan. Untuk hasil laporan dan informasi intelijen ini kita lihat memang secara undang-undang kita menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan sebagaimana diketahui ini sejak tahun 2021 itu ada keputusan yang memperluas, kita sebutnya sebagai PPNS, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Jadi memang itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana terkait yang menjadi sesuai undang-undang menjadi ranahnya, misalnya kejahatan pajak dalam hal ini. Jadi kita memang secara undang-undang hanya bisa memberikan kepada aparat penegak hukum yang memang sekarang juga menjadi diperluas karena juga menyangkut tindak pidana yang sangat spesifik. Misalnya sekarang juga untuk KLHK, untuk Green Financial Crime, itu juga mereka sudah punya status sebagai PPNS, jadi penyidik pegawai negeri sipil begitu. Jadi mereka sebetulnya yang kita harapkan untuk bisa menggulirkan apa-apa yang sudah menjadi analisa dan pemeriksaan kita yang secara cermat dan dari awal sudah kita siapkan begitu. Ya, baik, kalau untuk kementerian ataupun lembaga yang tadi menyampaikan laporan, apakah mendapatkan dan juga menerima laporan pemeriksaan tadi dan juga laporan hasil informasi intelijen atau bagaimana Ibu? Iya, jadi memang kita serahkan juga kepada mereka. Baik. Dalam konteks harapannya adalah bagaimana bisa dituntaskan, ditindaklanjuti ya. Dan
pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanya adalah biasanya tuh bagaimana kalau misalnya tidak ada tindak lanjut Iya. begitu. Nah, bagaimana ini, Bu? Jadi sebetulnya kita tuh ada format penyampaian laporan itu juga ada kolom feedbacknya. Jadi itu sesuatu yang memang kita juga harapkan selalu ada komunikasi. Tapi kami berbesar hati karena memang biasanya kita cukup mempunyai hubungan yang sangat erat lah dengan penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan juga kita bisa menuntaskan tidak saja hanya terkait dengan tindak pidana asal saja, tapi juga bagaimana selanjutnya penanganan terkait dengan TPPU-nya. Karena lagi-lagi TPPU menjadi penting karena itu adalah titik-titik di mana para pelaku kejahatan akan memanfaatkan menikmati hasil kejahatannya. Jadi kalau misalnya yang dikejar hanya tindak pidana asalnya, predicate crime-nya saja dan berhenti sampai di sana, itu sebetulnya belum full circle. Full circle-nya adalah pada saat juga terkait dengan TPPU-nya yang biasanya jumlahnya jauh lebih besar. Lebih besar dan datanya semua sudah ada, itu bisa juga kita gunakan untuk maksud-maksud yang lebih jelas lagi, yaitu bagaimana kita membuat jerak dari para pelaku kejahatan tindak pidana. Kalau sejauh ini Ibu, penegak hukum dan juga PPKPNS tadi termasuk kementerian lembaga yang melaporkan tadi, apakah sudah menindaklanjuti dengan sesegera mungkin atau seperti apa Ibu? Atau adakah pertimbangan-pertimbangan yang harus diprioritaskan tadi atau seperti apa Bu? Karena memang tahapannya juga cukup ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui karena informasi dari PPATK adalah informasi intelijen, jadi bukan sesuatu yang bisa disampaikan misalnya di pengadilan begitu. Jadi harus dibuat dulu apa yang disebut sebagai pembuktian dan konstruksi hukumnya. Jadi bagaimana kaitannya pembuktian itu. Dan sejauh ini kita cukup mendukung dalam arti setelah memberikan laporan tidak memberikan laporan saja, Mbak. Jadi kita juga melakukan apa yang disebut sebagai pendalaman dan gelar perkara. Jadi untuk memudahkan, jadi terus ada komunikasi. Jadi makanya tadi ada kolom feedback juga karena kemudian itu kita langsung berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. Mereka kesulitannya apa, kita bantu dan kita coba sampaikan apa data yang bisa kita sampaikan untuk mempermudah mereka mencari pembuktian dan memproses selanjutnya di ranah hukum. Jadi ini memang upaya PPATK ya Bu ya, bagaimana PPATK terus mengawal bagaimana laporan hasil pemeriksaan dan juga informasi intelijen tadi segera ditindaklanjuti, dan apabila memang ada hal-hal yang menjadi kendala, PPATK terus mengawal itu sampai tuntas seperti itu Ibu. Ya, itu niatnya seperti itu dan itu sebenarnya niat kita semua dalam konteks rejim APU PPT Indonesia. Iya, ada nggak sih Bu regulasi yang mengatur akan ada penindakan terhadap penegak hukum yang tidak menindaklanjuti atau terlalu lama menindaklanjuti, bagaimana Bu itu Bu? Ya. Sebetulnya memang kita banyak sekali mekanisme yang bisa kita lakukan ya dalam kaitannya tadi ada terkait dengan bagaimana proses feedback itu. Kemudian seperti tadi kami sudah sampaikan, kita juga ada komite di mana kita selalu melakukan koordinasi dan komunikasi ya. Jadi istilahnya pasti ada permasalahan, pasti ada kesulitan, tapi kalau misalnya kita coba bahas dan kita niatnya adalah kita sama-sama membantu dan memperkuat rejim ini, insya Allah pasti ada jalannya. Jadi di komite itu sendiri pastinya juga ada pertemuan yang rutin dan juga ada pertemuan yang levelnya mungkin tingkat menteri sampai ke level yang tingkat teknis begitu. Dan sejauh ini kita cukup berbesar hati karena memang respon cukup baik dalam kaitannya bagaimana mereka mencoba mentindaklanjuti dalam kurun waktu yang memang karena memang kan prosesnya panjang Mbak. Jadi pembuktiannya juga itu melalui dalam tingkat waktu yang memadai begitu. Baik Ibu, dan ini mungkin salah satu yang penting juga untuk kita ketahui bersama kawan pajak, laporan ataupun temuan PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tadi apakah bisa
menjadi ya sifatnya publik atau itu masih rahasia sampai dengan proses ini selesai ditindaklanjuti? Apakah masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut atau sebatas apa, Ibu? Iya. Kita secara undang-undang memang ada pembatasan ya terkait dengan bagaimana kita bisa diseminasi apa yang menjadi temuan kita begitu. Tapi pastinya kita selalu mencoba bisa melihat dalam konteksnya begitu, Mbak. Dalam arti misalnya ada pengaduan masyarakat, pastinya mereka juga ingin informasi dari kita. Betul. Tidak saja memberikan informasi dari kita kepada kita, tapi juga memberikan juga mendapatkan informasi dari PPATK. Dan itu selalu menjadi apa ya? Dalam arti kita harus mempunyai ketegasan bahwa memang kita sebetulnya adalah badan intelijen. Dalam arti data-data yang kita punya itu adalah data intelijen yang sangat mungkin bisa disalahgunakan jika tidak jatuh pada pihak yang memang berwenang dan ya yang mempunyai secara ketentuan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut begitu. Baik, artinya data-data itu memang sensitif begitu ya, Bu, dan bukan berarti bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau publik seperti itu ya, Bu ya. Sampai dengan nanti selesai ditindaklanjuti dan hasilnya keluar seperti apa, baru bisa diberitakan kepada masyarakat seperti itu. Iya. Biasanya pada proses akhir di saat sudah di pengadilan, PPATK juga membantu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menghadirkan saksi ahli biasanya di pengadilan-pengadilan untuk memberikan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana sebetulnya pandangan dari PPATK dalam kaitan ini sebagai saksi ahli terkait dengan pembahasan ataupun perkara yang sedang diputuskan. Baik, untuk menjaga kerahasiaan tadi, Bu, yang laporan disampaikan oleh masyarakat, bagaimana PPATK memitigasi adanya itu tadi, Bu. Ibarat bagaimana agar menjaga keamanan informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan juga tentunya masyarakat itu kan mendapatkan feedback atau berlaporan dari PPATK juga. Itu bagaimana, Bu, memitigasi hal-hal itu agar supaya tidak sampai melebar di publik seperti itu, Bu. Tadi kan karena intelijen ya, Bu. Pastinya untuk masyarakat akan sangat terbatas ya, dalam arti yang kita coba beri perhatian lebih adalah aparat penegak hukum dan juga pastinya juga pihak-pihak lain yang memang berkompeten. Kalau kita biasa menyebutnya sanitasi ya, jadi datanya itu dan informasinya itu harus disanitasi dulu. Jadi kalau misalnya udah ada kita udah tahu rambu-rambunya di mana memang untuk hal-hal yang memang kita tidak bisa sampaikan, kita tidak akan sampaikan begitu. Dan itu kita semua kan memang harus tunduk kepada undang-undang ya. Jadi apa yang memang digariskan yang harus kita lakukan, yang kita tidak boleh lakukan, kita tidak lakukan. Baik, terima kasih, Bu. Dan sebelum kita berlanjut kepada diskusi yang pastinya ya membuka wawasan kita seputar PPATK, kemudian pencucian uang, transaksi mencurigakan, kita akan ikuti segmen penyuluh menjawab bersama fungsional penyuluh pajak dari KPP Madya Bekasi, Mas Rizka Lahudin dan juga Mas Faris Yustian. Baik, inilah segmen penyuluh menjawab. Terima kasih dari Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini kita berada di KPP Madya Bekasi bersama saya Rizka Lahudin selaku penyuluh dengan rekan saya Faris Yustian di segmen penyuluh menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Di segmen penyuluh menjawab kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin masih belum bisa dipahami secara sepenuhnya oleh wajib pajak yang sebenarnya pengen ditanyakan ke KPP atau mungkin ditanyakan langsung ke petugas pajak yang lebih kompeten gitu ya, tapi belum sempat karena berbagai kesibukan dan sebagainya. Kali ini saya bersama Mas Faris dan kita sudah memetakan atau mengumpulkan berbagai pertanyaan wajib pajak yang kira-kira masih rancu gitu ya. Ada yang masih bingung antara pajak daerah dan pajak pusat, karena kami di KPP sendiri juga sering dapat pertanyaan seperti itu gitu kan. Kemudian mengenai perbedaan pajak dan retribusi, atau sebenarnya
uang pajak itu cara pembayarannya seperti apa, mengalirnya kemana, digunakan untuk apa, dan cara melaporkan SPT ini yang paling kita tunggu-tunggu ya, karena bentar lagi adalah bulan Maret dan April, batas waktu pelaporan SPT. Kita akan bahas lebih dalam di segmen ini bersama Mas Faris. Oke, siap Mas. Kira-kira pertanyaan apa aja nih? Banyak nih pertanyaan yang sudah kita kumpulkan ya, yang sering ada kesalahpahaman atau mungkin masih belum mengerti itu wajib pajak kita. Pertama, masih banyak wajib pajak yang bingung membedakan antara pajak dan retribusi. Sebenarnya pajak itu apa sih? Definisinya itu apa? Dan kira-kira apa sih bedanya dengan retribusi? Baik, terima kasih Mas Rizka. Jadi kalau kita menjawab itu sebenarnya kalau kita bicara di undang-undang ya, pengertian dari pajak sendiri adalah sebuah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dari orang pribadi maupun badan, seperti itu adalah bahasa undang-undangnya. Tapi kalau kita bicara bahasa sehari-hari, sebenarnya pajak itu ya gotong royong gitu. Gotong royong dari rakyat untuk rakyat juga, seperti itu. Dan perbedaan besar dengan retribusi adalah kalau kita bayar retribusi itu kan kadang kita mendapatkan manfaat secara langsung gitu ya. Contoh misalkan kita retribusi parkir gitu, kita langsung dapat nih space parkir, dapat dijagain kendaraan kita, seperti itu. Nah kalau di pajak itu nggak seperti itu gitu. Pajak itu bayarnya hari ini misalkan, ya pemanfaatannya mungkin bisa lain waktu gitu, tapi yang jelas pemanfaatannya itu ya untuk rakyat juga gitu ya, untuk pembangunan jembatan, jalan raya, untuk pendidikan dan sebagainya gitu. Poinnya ada di manfaatnya ya, yang satu dirasakan secara langsung, diretribusi seperti itu. Kalau di pajak tidak secara langsung, tapi sebenarnya ada manfaatnya. Ada manfaatnya, yang itu sangat dekat dengan kita ya gitu, yang bisa kita lewati tiap hari, yang bisa kita manfaatkan setiap hari, seperti itu. Kira-kira apa aja manfaatnya? Untuk membayar pajak ini sebenarnya masyarakat itu dapat benefit apa sih gitu? Oke, paling gampang kalau kita bicara sehari-hari, kita bicara subsidi. Gitu. Itu kan paling banyak dibutuhkan masyarakat sekarang ya. Gitu. Sederhananya subsidi apa aja sih? Bisa subsidi pendidikan, bisa subsidi kesehatan, bisa subsidi bahan bakar misalkan. Itu semuanya pasti ada andil di pajak gitu. Dan kalau boleh ngasih tahu gitu ya. Pajak itu adalah tulang punggung negara juga, seperti itu. Bayangkan seperti ini, Mas Rizka. Mas Rizka punya mobil kan? Iya. Kalau misalkan nggak punya bensin atau nggak punya bahan bakar, kira-kira bisa jalan nggak mobil itu? Oh, tentu nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, pajak itu kurang lebih seperti itu juga. Jadi ketika katakanlah sebuah negara, kita analogikan dengan sebuah mobil tadi ya, bahan bakar itu adalah pajaknya. Jadi semakin besar bahan bakarnya, semakin full kita isi gitu ya. Misalkan Mas Rizka dari Jakarta mau ke arah Surabaya nih, kan pasti pengennya ngisi full gitu ya. Nah pajak juga seperti itu. Gimana caranya negara itu bisa jalan, bisa dari Jakarta ke Surabaya tadi tanpa harus ngisi ulang misalkan, ya udah kita fullin aja itu bahan bakarnya, kita fullin aja penerimaan pajaknya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Analogi kedua misalkan kendaraan kan rodanya 4 ya, mobil itu. Kalau misalkan rodanya 3, kita ambil satu aja misalkan, kira-kira jalannya oleng kan? Nah, pajak juga seperti itu. Kalau misalkan ternyata, anggaplah pajak itu 100%, kita ambil aja misalkan penerimaannya itu cuman 70% aja penerimaannya gitu. Kira-kira bakal oleng nggak mobil itu? Pasti kan? Nah, jadi analogi sederhananya seperti itu, Mas. Nah, ini ada yang tanya juga nih. Pak, saya ini kan sudah dipotong oleh kantor gitu kan ceritanya. Karyawan biasanya. Karyawan, terutama yang karyawan. Kenapa sih harus lapor lagi gitu kan? Kenapa nggak langsung aja dilaporin sama perusahaan gitu. Pajak-pajak itu banyak yang masih bertanya seperti itu. Itu gimana Mas Faris penjelasannya? Oke, nah kita bicara terkait dengan sistem pemotongan di karyawan ya. Selain tadi ya, selain ada self assessment, ada juga namanya withholding system. Artinya perusahaanlah yang diberikan kewenangan untuk memotong pajak. Misalkan Mas Rizka nih karyawan swasta gitu ya. Kemudian kan nggak mungkin gitu, atau mungkin bakalan repot deh. Mas Rizka sebagai karyawan udah capek kerja gitu ya, harus hitung lagi pajaknya berapa, harus setor lagi berapa gitu. Nah, biar tidak repot seperti itu, maka yang penting istilahnya kewenangan itu sekarang dialihkan ke perusahaan. Jadi tempat Mas Rizka bekerja itu diberikan kewajiban untuk menghitung dan juga menyetorkan pajak dari Mas Rizka gitu. Itu namanya withholding system. Jadi nanti Mas Rizka tinggal butuh bukti potong aja gitu. Nah, bukti potong ini nanti akan diberikan ke Mas Rizka. Nah, hubungannya apa dengan lapor? Untuk sebagai cross check aja gitu. Ya, misalkan Mas Rizka gini,
penghasilan Mas Rizka katakanlah sekian juta, pajak yang sudah dipotong katakanlah sekian. Gitu. Nah, kita tahu dari mana kalau pajak kita sudah dipotong? Ya dengan cara kita lapor, gitu. Gitu. Jadi ketika Anda lapor, ketika Mas Rizka lapor, oh ternyata pajak yang sudah saya potong atau yang sudah dipotong dari perusahaan sekian gitu ya, gitu. Nah, seperti itulah sebagai cross check aja. Dan di laporan di SPT tahunan khususnya ada juga namanya harta atau utang. Itu juga penting ya, gitu. Dan kawan pajak juga harus mengisi di situ juga, gitu. Jadi di samping Mas Rizka isi penghasilannya berapa, Mas Rizka juga harus nih laporkan hartanya berapa. Kalau memang harta itu masih dalam bentuk utang, misalkan katakanlah punya KPR, punya kredit mobil segala macam, laporkan aja, gitu. Karena rumus sederhana sebuah penghasilan itu kan penghasilan sama dengan konsumsi plus harta. Nah itu sebagai cross check juga, penghasilannya sekian, kok hartanya sekian, nggak match gitu ya, nggak balance gitu. Atau kebalikannya, hartanya banyak, penghasilannya kecil, itu sumbernya dari mana gitu? Oh dari warisan, oke, clear, nggak masalah gitu. Karena warisan pun juga tidak dikenakan pajak ya, termasuk hibah juga gitu. Jadi selain cross check tadi antara yang sudah dipotong sama yang dilaporkan, juga kita harus mengisi daftar harta dan juga daftar utang. Jadi biar kita tahu nih sebenarnya, atau DJP ya, DJP tahu kira-kira penghasilannya sekian, hartanya itu kira-kira balance atau tidak, seperti itu. Menarik nih, karena kalau misalnya mengisikan harta dan hutang, kan kita nggak mungkin juga ya minta orang HRD kita kan untuk mengisikan SPT dengan harta dan hutang, kan ketahuan kan, utangnya kan rahasia kita ya. juga kan. Betul, jadi memang harus diisi sendiri oleh wajib pajaknya. Oke, nah sebenarnya Mas, kan yang sering juga masih ada kesalahan di wajib pajak tuh ya, membedakan antara pajak pusat dan daerah. Bahkan di KPP Madya sendiri ini, Madya Bekasi, masih sering ada pertanyaan mengenai PBB. Iya, jadi tanya PBB ke KPP Madya itu sebenarnya kan tidak tepat ya. Jadi supaya mengingatkan kembali sebenarnya mana sih yang pajak pusat, dan maksudnya pajak pusat itu siapa yang kelola, dan mana yang pajak daerah dan siapa yang mengelola gitu ya. Bisa dijelaskan? Oke, pajak pusat dan pajak daerah. Jadi sebenarnya itu basic apa istilahnya, itu hanya soal tentang kewenangannya ya. Pajak pusat itu berarti pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP gitu. Kemudian sementara kalau tadi yang ditanyakan contoh PBB, itu pengelolanya, kalau kita bicara PBB perumahan ya, itu berarti pengelolanya adalah Pemdanya masing-masing gitu. Misalkan kalau di Bekasi ya berarti Pemda Bekasi, seperti itu. Jadi contoh lain katakanlah pajak kendaraan bermotor, itu yang paling sering ditanyakan juga gitu. Jadi ketika misalkan saya punya kendaraan, kan itu pasti punya ada pajaknya ya, tiap tahun itu kita bayarkan ke Samsat gitu. Jadi nggak jadi Pak saya mau bayar pajak gitu, pajak apa kendaraan, datang ke kantor Madya Bekasi itu pasti ditolak. Gitu. Nggak mungkin, maksudnya bukan ditolak ya, itu pasti salah gitu. Ya datangnya silakan ke Samsat Pemda masing-masing ya gitu. Dan itu soal pengelolaan aja. Tapi ya apa namanya, mulai dari tarif, cara hitung segala macam itu tentu saja berbeda ya gitu. Jadi Pemda itu biasanya ada mekanismenya sendiri, tarifnya berapa, pembayarannya seperti apa, itu masing-masing ada tarifnya sendiri. Sementara kalau pajak pusat itu sangat apa ya, sangat rigid dan jumlahnya nggak terlalu banyak juga gitu. Paling ya cuman PPH, PPN, kemudian ada PPNBM, kemudian ada biaya materai. PBB ada, cuman PBB untuk yang sektor-sektor tertentu ya, misalkan kayak perkebunan, kemudian pertambangan, kemudian ada sektor lainnya misalkan gitu. Tapi kalau yang terkait dengan katakanlah PBB rumah, PBB apartemen, itu dikelola oleh Pemda masing-masing. Terima kasih Mas Faris penjelasannya, diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga juga bermanfaat bagi wajib pajak sekalian. Karena waktu kita cukup terbatas, kami akhiri dulu dan kami kembalikan juga ke Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Rizka Laudin bersama dan saya Faris Sustian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Semuanya ada, hanya dicermati. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya
mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Mungkin ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu sah. Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kawan pajak, kembali lagi di Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Ya, terima kasih Mas Rizka dan juga Mas Faris yang sudah berbagi informasi mengenai perpajakan di segmen Penyuluh Menjawab. Dan kawan pajak masih bersama narasumber istimewa kita pada episode kali ini, Ibu Tuti Wahyuningsih. Baik Ibu, kita akan melanjutkan diskusi di segmen ini. Tadi sudah kita diskusikan mengenai apa PPATK, tugas dan fungsi PPATK. Kemudian tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dan juga sampai diterbitkannya laporan, analisis dan juga informasi intelijen seperti itu. Dan tadi Ibu juga sudah menyebut ya mengenai transaksi yang mencurigakan dan juga tentunya adalah pencucian uang. Nah, boleh Ibu jelaskan sebenarnya apa itu Bu pencucian uang, kemudian mekanismenya seperti apa? Ya, terima kasih kawan pajak. Ini mungkin isu yang sangat spesifik ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal pencucian uang, itu adalah suatu perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya yang tadi kita sebut sebagai predicate crime, tindak pidana asal. Jadi memang ini merupakan rangkaian dari banyak langkah yang biasa dilakukan. Kita menyebutnya itu ada 3 hal, yaitu pertama adalah placing, kemudian juga layering, kemudian integration. Placing itu yaitu di mana pelaku tindak pidana pencucian uang itu menempatkan hasil tindak kejahatan mereka, hasil dari kejahatan mereka bisa masuk melalui pastinya dari jasa keuangan di perbankan, tabungan, deposito ataupun yang lainnya. Kemudian ada upaya untuk melakukan layering. Layering ini adalah melakukan transaksi berkali-kali ke berbagai penyedia jasa keuangan. Pastinya tujuannya adalah satu, yaitu mengaburkan dan membuat semakin jauh dari sumber kejahatan itu. Jadi berusaha untuk menyembunyikan begitu. Jadi upaya-upaya layering ini juga bisa dalam bentuk transaksi, misalnya melakukan pembelian dan lain-lain. Dan suatu hal yang biasanya dilakukan adalah kita melihat penggunaan dari nominee. Jadi nominee itu adalah orang yang pihak ketiga yang bisa terkait, bisa juga tidak terkait. Jadi hanya kita tahu datanya, mereka tahu datanya dan itu menggunakan identitas palsu dan lain-lain. Jadi itu pada tahap placing dan pada tahap layering. Layering ini sangat beragam modusnya semakin hari itu semakin canggih dan juga sekarang ini sudah ada
juga Bitcoin, ada kripto dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya intinya adalah mencoba mengaburkan asal dari uang tersebut, dari harta tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yang biasa dilakukan oleh mereka itu melakukan integration. Jadi bagaimana uang-uang yang memang kita tahu dan patut diduga hasil dari kejahatan itu kemudian masuk ke dalam suatu mekanisme yang legal, usaha yang legal begitu. Jadi ini akan tercampur. Jadi uang dari usaha yang legal tersebut, kemudian ada juga masukan-masukan flow dari uang-uang yang memang sumbernya tidak legal. Jadi ini mereka berusaha mengintegrasikan dan pada akhirnya itu memanfaatkan hasil kejahatan mereka tersebut. Jadi itu 3 tahapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pencucian uang. Iya, baik Ibu. Artinya pencucian uang ini memang upaya dari pelaku tadi, baik itu perorangan ataupun korporasi begitu ya Bu, untuk mengaburkan sumber dana yang asalnya dari mana, yang ilegal seperti itu. Kemudian di mekanisme tadi mulai dari placement, kemudian layering, kemudian integration, dan kemudian apakah hasil akhirnya itu harus yang bisa dinikmati, atau misalkan nih Bu, misalnya ada seseorang yang melakukan transaksi mencurigakan dan mendapatkan hasil dari ilegal tadi Bu, kemudian ditempatkan di rumah singgah misalnya Bu, dalam tujuan sosial seperti itu, apakah itu masih bisa dikatakan sebagai pencucian uang Bu? Iya, ini juga mungkin aspek-aspek yang sifatnya mungkin sosial maksudnya ya. Jadi itu juga memang harus kita sama-sama cermati karena memang hal biasa terjadi juga. Bagaimanapun juga niatnya adalah mencoba mengaburkan, mencoba mengaburkan kan. Apalagi kalau kemudian ada seperti label-label yang sifatnya untuk sosial. Bantuan sosial seperti itu. Bagaimana Bu? Apakah bisa dikatakan sebagai money laundering? Tetap money laundering. Jadi tadi misalnya sekarang mungkin kaitannya ke implikasi ya. Gimana mengkriminalisasikan orang. Jadi itu ada di undang-undang yang pasal 3, 4 dan 5. Itu bagaimana orang itu terlibat sebagai aktif maupun hanya pasif. Aktif itu adalah pertama pasal 3 itu orang yang memang melakukan tindak pidana. Kemudian pasal yang ke-4 itu adalah tetap aktif juga, tapi dia itu secara aktif melakukan TPPU. Jadi yang tadi itu ada placing, layering, dia melakukan itu. Kemudian, nah ini yang mesti hati-hati, jangan sampai kita ignorance karena ada yang pasal 5. Yang pasal 5 ini adalah kriminalisasi untuk orang-orang yang memang pasif. Jadi dia hanya menerima. Dan tapi lagi-lagi ini adalah tindak pidana yang diketahui atau patut diduga. Jadi waktu kemarin kan ada beberapa tuh yang pada saat ada investasi bodong itu ada beberapa yang ini terlibat juga. Mesti hati-hati karena kita tidak bisa ignorance. Kalau misalnya udah jelas tiba-tiba kok duitnya besar sekali gitu masuk ke dalam kayak tadi Mbak Rima bilang kegiatan sosial gitu, itu kita harus langsung waspada begitu. Dari kitanya sendiri ya Bu? Iya, karena kita bisa kena untuk yang pasal 5 itu. Jadi kita sebagai pasif, tapi kita menerima dan kita menggunakan begitu. Tapi konteksnya dalam hal itu kita tidak tahu Bu, dari mana sumber dana itu, apakah ilegal ataupun legal, kita tidak punya akses di situ seperti itu. Iya, dari tadi asas kepantasan ya, dan juga pastinya kan misalnya kayak kemarin waktu kita rame yang soal ya macam-macam itu ya IKA segala macam itu kan memang kita udah denger lah, misalnya Crazy Rich tiba-tiba kok kayak gini itu kan jadi jangan sampai ignorance kita itu menumpulkan kewaspadaan kita. Tetap harus waspada. Misalnya jumlahnya besar sekali gitu, nggak masuk akal. Ada kegiatan sosial yang mungkin skalanya hanya ini kok tiba-tiba, itu kita juga harus hati-hati gitu. Karena ya lagi-lagi kita bisa kena untuk yang pasal 5 tadi ya Bu ya, sebagai pasif. Nah itu selain kita waspada ya Bu dalam menerima aliran dana yang mungkin tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan tersebut, apa sih Bu yang bisa kita lakukan
ketika kita merasa bahwa ini tidak wajar, saya mendapatkan aliran dana sebesar ini dan kita tidak tahu. Nah, ini selain kita harus hati-hati dan waspada, apa sih Bu yang bisa kita lakukan? Banyak hal ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi kepada siapa, itu juga banyak pihak. Pastinya bisa bertanya kepada penyedia jasa keuangan. Bisa juga kita sebutnya sebagai LPP, Lembaga Pengatur dan Pengawas. Misalnya untuk perbankan itu ada OJK. Kemudian untuk koperasi, kemarin di koperasi, sekarang sudah di OJK. Jadi itu kita sebutnya sebagai regulatory body-nya. Kita bisa tanya ke mereka. Kemudian yang kripto itu juga ada kan ini. Jadi jangan jangan berhenti mencari informasi, apalagi kalau sampai kita kemudian seperti tadi ikut menerima, ikut menikmati. Jadi kita harus lebih aktif lagi mencari informasi itu, dan itu pastinya akan difasilitasi oleh para lembaga regulator dan juga pihak-pihak yang memang mempunyai kompeten dan mempunyai informasi tersebut. Iya. Apakah kita ada saluran khusus untuk melaporkan ketika kita sudah hati-hati, kemudian kita sudah mencari informasi? Apakah kita juga bisa menggunakan saluran di laman PPATK untuk menyampaikan hal ini atau bagaimana Bu? Iya, ada juga, itu ada kita sebutnya sebagai Dumas ya. Jadi silakan saja dimanfaatkan, dan intinya adalah kita berusaha seoptimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang kita terlibat gitu. Jadi itu mungkin jadi salah satu solusi. Iya, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan juga tentang Bitcoin dan mungkin juga bisa diinvestasikan di beberapa saham yang dikelola oleh penyedia jasa keuangan seperti itu, Ibu. Nah, sebenarnya bagaimana keterlibatan mereka? Apakah bisa dimungkinkan para penyedia jasa keuangan ini juga terlibat dalam transaksi ini, Bu? Iya, penyedia jasa keuangan pastinya mereka sangat terikat ya oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang diterapkan pastinya oleh lembaga pengatur dan pengawas regulatornya, dan juga khusus misalnya terkait dengan pelaporan-pelaporan, mereka juga terikat dengan apa yang menjadi ketetapan bersama PPATK. Begitu. Jadi mungkin ada keterbatasan misalnya terkait dengan keterlibatan dari PJK, tapi memang tetap saja kita sebagai masyarakat kita mempunyai self awareness ya, kewaspadaan yang tinggi, sehingga kita tidak mudah silau misalnya oleh pada saat misalnya investasi bodong kemarin kan besar sekali returnnya dan lain-lain. Mungkin aspek-aspek itunya agak sedikit dikurangi, yang dikencengin adalah gimana kita cari informasi yang memang harus kita terima. Baik, artinya paling tidak bisa dikatakan bahwa para penyedia jasa keuangan ini sudah diikat begitu ya Bu dengan regulasi tertentu dari PPATK guna memang mencegah dan juga mengatasi tindak pidana pencucian uang, tindakan praktik pencucian uang seperti itu ya Bu. Baik, kalau di Indonesia sendiri Bu, bagaimana Bu praktik ataupun modus pencucian uang yang sering dilakukan oleh masyarakat? Iya, kalau di Indonesia ini 20 tahun tuh kita sudah mengalami money laundering 0.1 sampai sekarang udah 0.5. Jadi pada saat 0.1 itu biasanya placement dan layeringnya itu sangat sederhana, masih menggunakan nama sendiri begitu. Terus kemudian juga pada tahapan selanjutnya mulai melibatkan misalnya keluarga. Kemudian pada tahap selanjutnya mulai melibatkan betul-betul istilahnya menyalahgunakan identitas orang begitu. Dalam tahap selanjutnya itu juga ada lintas yurisdiksi. Jadi mereka juga mencoba memanfaatkan rejim-rejim Aku PPT yang mungkin jauh lebih longgar daripada yang ada di Indonesia. Jadi itu pada poin-poin selanjutnya dan semakin complicated. Jadi sekarang sudah ada yang tadi disebut sebagai kripto itu sudah kita
agak bingung, agak lost gitu, karena kan memang sangat bisa untuk menyamarkan terkait dengan transaksi tersebut begitu. Jadi yang sekarang ini sudah ada yang tadi saya sebut sebagai professional money laundering, kemudian juga ada keterlibatan terkait kemarin untuk yang misalnya robot trading itu ada fintechnya dan juga ada artificial intelligence. Jadi challenge-nya memang makin luar biasa dan itu tantangan yang harus kita hadapi, dan kita pastinya kalau kita saling mendukung kita bisa mengatasi hal tersebut. Artinya semakin tinggi teknologi, perkembangan teknologi, ekonomi digital, artinya semakin kompleks ya Bu transaksi. Semakin kompleks dan semakin luas impact-nya. Jadi kemarin seperti yang ada beberapa kasus kan hanya dengan pencet aplikasi kemudian waduh itu cepat sekali, makanya kehati-hatian semakin penting, dan sebetulnya sumber informasi sebetulnya juga semakin terbuka kalau kita memang mau mencari tahu begitu. Baik, artinya apakah bisa dikatakan praktik pencucian uang di Indonesia ini semakin meningkat atau bagaimana Bu? Iya, mungkin bukan cuma di Indonesia ya, memang trennya secara umum begitu, dan pastinya keterlibatan teknologi keuangan itu juga memberikan kendala tersendiri, dan itu untuk Indonesia sendiri kita selalu kembali tentang bagaimana kita governance untuk di dalam Indonesia sendiri untuk TPPU, kemudian TPPT, dan juga PPSPM, proliferasi pembiayaan senjata pembunuh massal. Baik, harapan Ibu mewakili PPATK mungkin untuk kawan pajak. Iya, terima kasih. Jadi kawan pajak, saya ingin sekali mungkin dalam hal ini juga mengajak ke teman-teman kawan pajak dan juga seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak untuk kita sama-sama melakukan apa yang terbaik, karena lagi-lagi tadi TPPU itu menjadi penting karena memang itu merupakan titik yang sangat krusial di mana para criminals itu ingin menikmati hasil kejahatannya. Jadi di situ ada efek jera. Kemudian untuk terkait dengan TPPT misalnya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu merupakan titik aliran darahnya dari tindak pidana terorisme. Jadi memang hal-hal yang istilahnya impactnya itu sangat besar, dan jangan lupa bahwa di balik begitu banyak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para penjahat itu, para pelaku tindak pidana, itu banyak sekali fasilitas umum yang tidak bisa kita bangun. Ada anak-anak yang mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar, dan juga pastinya juga ada nyawa yang juga hilang, misalnya terkait dengan TPPT begitu, tindak pidana terorisme. Jadi memang ini merupakan hal yang sangat penting dan langsung mengenai urat nadi dari bagaimana kita menjaga kestabilan dan juga integritas dari sistem keuangan Indonesia. Jadi itu yang mungkin kami ajak semua kawan pajak dan juga kawan-kawan semua sebagai pemangku kepentingan di rejim APBT Indonesia untuk semakin menggalakkan dan upaya untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT. Baik, artinya menjaga integritas keuangan itu bukan hanya tugas dari PPATK, tetapi adalah peran kita semua. PPATK pun juga senantiasa memberikan wadah ya Bu ya, bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat untuk menjaga integritas dari sistem keuangan. Baik Ibu, kita sudah cukup banyak berdiskusi seputar PPATK, kemudian tadi transaksi yang mencurigakan, bagaimana mekanismenya sampai dengan pencucian uang, praktiknya seperti apa di Indonesia, seperti itu. Nah mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita pada podcast Cermati episode kali ini, mungkin Ibu ada lagi yang ingin disampaikan kepada kawan pajak, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rima.
Jadi memang tadi kita banyak sekali menyebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sebetulnya apa sih yang disebut sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan? Ini ada di pasal 1 angka 5, yaitu ada 4 jenis, yaitu pertama transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan kebiasaan dalam bertransaksi dari pengguna jasa keuangan tersebut. Jadi itu misalnya ada ibu-ibu yang saldonya itu hanya sekitar lalu lintasnya 1-2 juta. Kemudian tiba-tiba masuk 1 M begitu. Dan kemudian langsung itu ada red flag, keluar red flagnya di perbankan, penyedia jasa keuangan, dan mereka langsung melakukan apa yang harus mereka lakukan, yaitu melakukan verifikasi dan juga bagaimana know your customer, melakukan pendalaman begitu. Hal lain lagi yang disebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan adalah yang memang itu sengaja untuk menghindar. Misalnya untuk laporan transaksi keuangan tunai itu batasnya adalah 500 juta. Dan supaya tidak kena ketentuan untuk melakukan pelaporan karena sudah 500 juta, mereka transfernya itu 495 juta. Jadi memang itu ada upaya-upaya untuk menghindari kewajiban untuk melakukan pelaporan. Itu termasuk kategori LKTM juga. Hal yang lain juga adalah misalnya ada transaksi atau batal transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang kita tahu itu namanya sudah dalam proses penyidikan maupun penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum. Itu langsung ada kita kategorikan transaksi tersebut harus dilaporkan masuk dalam LKTM. Dan yang terakhir adalah LKTM yang memang menjadi LKTM karena memang sudah ada permintaan dari PPATK. Jadi sudah ada proses ini yang disebut sebagai kita melakukan proaktif ya. Ada proses-proses analisis sudah dilakukan, kemudian kita minta keterangan kepada penyedia jasa keuangan untuk nama yang spesifik, untuk skrip yang spesifik, dan kalau memang ditemukan itu langsung masuk kategori sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi banyak karakteristiknya, jadi bukan hal yang dengan mudah sebetulnya, semua itu sudah ada rambu-rambunya begitu. Iya, baik. Supaya jelas. Dan untuk LKTM ini apakah ada perbedaan Bu antara perseorangan ataupun korporasi, dan apakah nilai minimal 500 juta tadi juga berlaku untuk korporasi Bu? Iya, jadi kalau kategori laporan keuangan memang itu pastinya tidak hanya individu tapi juga korporasi. Dan kalau untuk penentuan terkait dengan ceiling itu memang sudah ada di dalam ketentuannya, di dalam regulasinya. Dan pastinya tidak hanya perseorangan tapi juga corporate. Masing-masing sudah diatur berapa ceiling yang ini mengindikasi bahwa transaksi mencurigakan seperti itu ya Bu? Iya, tadi kategori-kategorinya dan juga batas pelaporannya sudah ada. Baik, artinya memang tidak ada perbedaan ceiling atau minimal transaksi tunai baik itu perorangan maupun korporasi, nilainya adalah minimal 500 juta. Bahkan tadi Ibu juga sampaikan ketika nilai transaksi itu adalah 495 juta, mendekati hampir 500 juta, itu pun juga sudah mendapatkan red flag ataupun alert dari pihak perbankan. Baik, sekali terima kasih Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tuti. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Tuti sudah berkenan berdiskusi di podcast Cermati. Diskusi yang sangat bernas ini Bu, membuka wawasan kita semua mengenai bagaimana peran PPATK yang mungkin kawan pajak ini baru akhir-akhir ini ya Bu banyak atau mengenal ya PPATK karena cukup banyak disebutkan di media seperti itu. Bagaimana peran dan tugas fungsinya PPATK, kemudian bagaimana itu transaksi yang mencurigakan, mekanismenya seperti apa, kemudian terkait praktik pencucian uang seperti itu. Kita sudah diskusikan dalam podcast Cermati bersama Ibu Tuti. Sekali lagi terima kasih Ibu Tuti, ini pastinya semakin membuka wawasan kita semua. Baik, kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan podcast Cermati kali ini. Tentunya bukan tugas
tugas dari PPATK saja, tetapi adalah peran kita semua untuk menjaga sistem keuangan yang berintegritas. Baik kawan pajak, sekali lagi terima kasih Bu Tuti dan kami segenap tim kru Cermati yang bertugas. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan saksikan episode podcast Cermati selanjutnya hanya di Cermati. Hanya dicermati. Ibu boleh dong Bu nyanyi bareng-bareng? Oke. Boleh ya Bu. 1, 2, 3. Hanya dicermati. Hanya dicermati. Asik. Baik, saya Rima Budiarti pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Cermati episode berikutnya. Terima kasih Mbak Rima, Masya Allah. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati.